Baik, selamat sore Bapak Ibu sekalian. Terima kasih telah hadir di pelatihan Lantex sesi 2. Nah, kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelatihannya. Jadi kita lanjutin yang kemarin itu kan kita di file ini masih banyak berkutat pada simbol-simbol ya. Jadi hari ini kita akan coba bikin matriks gitu. Nah, untuk matriks dia karena kita sudah punya EMS Pond dan teman-teman itu package-nya sudah siap, tinggal kita menginputkan matriksnya. Nah, di sini untuk matriks sendiri ada dua versi untuk tampilan sikunya. Kan kadang matriks ada yang suka pakai siku lengkung sama siku yang apa? Siku yang ini sama yang lengkung kan. Nah, itu bedanya di komennya beda. Nah, untuk matriks itu enggak. Nanti di yang saya gedein dulu. Yang di sini matriksnya itu pakai dimulai dengan dolar, terus ini bikin B matriks itu supaya sikunya kayak gini, volunya. Terus setelah bikin matriks ada M B matriks lagi, ditutup gitu. Nah, habis dibuat ini kita isi baris dan kolomnya kan. Nah, di sini dimulai dulu dengan baris. Misalkan ini, jadi koneksinya ini yang siku adalah yang B matriks ini. Nanti di sini baris pertama satu tanda dan di sini untuk memisahkan satu dengan dua itu biar pisah begitu. Satu dua biar lain kolom dua. Terus nanti kalau udah selesai ini matriksnya dua kali dua dulu. Habis dua di double backslash untuk pindah ke baris kedua. Baris kedua adalah tiga empat, tiga dan empat itu pisah kolom. Nanti ini keluar satu dua tiga empat. Jadi kalau kita misalkan mau praktekin di mana di online latexnya misalkan di sini bikin di matrix tadi B matrix itu B nya apa ya? Benar. B matrix itu supaya jadi siku ini. Oh, oke. Kalau ini P matrix itu berarti lengkung. Nah, itu kan tergantung matriksnya. Kadang kita suka lengkung gini atau siku gini. Kan sama-sama matriks. Nah, mungkin dicoba dulu di overlay-nya. Jadi lanjutin yang kemarin, si matriks ini kalau udah punya AMS font dan kawan-kawan sudah bisa. Overlay yang kemarin itu, ya kok nggak langsung muncul. Hmm, ya, ya. Oh, ya. Gimana? Ini
Tapi oh bikin dokumen. Oh, satu dua tiga. Nah, yang tadi ibu belum ikut tuh berarti ini atau di materi juga kalau mau stylenya P matrix ya di copy aja B matrixnya tinggal ganti P matrix terus kalau determinan itu ada P matrix buat seperti determinan. Nah ini bu. Semua package seperti itu. Harusnya udah yang di notepad itu tinggal kalau mau download yang gambar download itu jadi PDF ya. Jadi kalau kalian udah nyimpan, kalau bapak ibu pengen udah selesai nih, udah mau dikumpul pakai PDF itu nanti tinggal pencet yang ini gambar download ini download PDF. Jadi dia sudah mendownloadkan secara PDF, dapat siap dikumpul. Oh, yang bikin dashboard ini kalau edit di Word itu bisa nggak ya? Oh, kacau bu ini. Copy. Harus dari sini. Iya. Jadi dia langsung potong ke PDF. Kalau di Word bisa kacau, rumusnya yang kacau. Ya, nampaknya yang matrix sudah. Nah, sekarang untuk tabel, nah ini juga prinsipnya sama, isinya seperti matriks itu, cuman kita perlu kita perlu garis batas vertikal horizontal. Nah itu untuk tabel itu pakai float. Jadi di atas kalau pakai siapa notepad sudah pasti ada namanya float, use package float. Use package float ini nanti gunanya untuk tabel dan gambar. Jadi kalau udah ngopas dari mana notepad saya pasti package float ini ada. Cuman ini biar tahu aja float itu gunanya untuk tabel. Nah untuk tabel nanti dimulai dulu dengan bikin tabular ini. Jadi bikin tabular sama end tabular. Nah itu tuh untuk perintah memulai membuat tabel. Nah nanti selanjutnya habis bikin tabular kurung kurawal ada yang dari tegak CC itu nanti jumlah kolom tekanannya itu sejumlah C-nya. Jadi yang C itu perintah untuk membuat kolom baru. Jadi kalau di sini CC itu ada dua kan, ada dua C itu berarti ini jadi tabel yang ini. Karena C-nya dua, ini tabelnya ada dua kolom. Terus jangan lupa diberi tanda tegak supaya nanti garis pemisahnya ini muncul semua. Nanti kalau C-nya baru 3, nanti tinggal nambahin C-nya satu lagi jadi 3. Kemudian habis CC di setting kolomnya itu mulai isi baris pertama dengan highline dibuatkan apa pemisah antara ya, ini terus baru isi kepalanya itu misalkan diisi data sama frekuensi. Nah data ini kalau mau dibuat tipe tebal ya teks BF ini kan teks BF ini bisa juga selain diketik manual teks BF itu bisa juga diklik di sininya. Jadi misalnya belum ada teks BF di sini di huruf B bold ini teks BF terus isinya. Nah, tabula ini untuk buat perintah awal membuat tabel. Terus CC banyaknya kolom.
Nah, terus diisi karena dia kolomnya cuma dua, teks BF data, terus misahkan antara kolom pakai dan ini, misalkan data sama teks sama frekuensi, kemudian hal lain lagi untuk buat garis baru. Di sini hal lain, mulai isi datanya kan 10 6. Jadi ini 10 dan 6 kayak matriks 10 6. Jadi kayak gini menjadi seperti tadi isi matriks ya. Terus di sini ada titik apa backslash 2 itu tandanya pindah baris. Terus hal lain itu biar ada ini dari horizontal. Terus ini diisi terus, misalkan ini ada bawah jumlah 6 ya ini 6 kali 2. Nah ini isi angkanya monggo mau ikut saya tes seperti ini atau diisi lain juga. Itu masih di file kode lama. Iya, kalau di folder-nya enggak. Nah, Opalip tetap bisa jalan ya, Pak Budi? Iya. Sampai N tabular ya? Iya. Yang C, kalau kolomnya 2, C-nya 2. C itu menunjukkan jumlah kolom. Sampai 17. Ke ini Pak Budi. Bisa. Oh. Iya, iya, biar nggak ganggu penglihatan kita aja. Oh, ini kode-kode bisa kita gedein. Iya, iya. Kode-kode. Kodenya digede ini, Pak. Pemisah ini. Nah, tadi bisa data kode itu gimana ya, biar? Oh, belum. Ini Bapak belum keluar tadi? Enggak, segede itu kecil-kecil itu gimana? Oh, ini nih, Pak. Ini. Yang ini, Pak. Yang dekat B. B. Nah, jalan nggak, Pak? Nah, kalau tadi kan tabelnya itu baru sebatas dibuat jadi gitu ya. Nah, di sini kalau mau diberi nama, itu bisa ditambahkan backslash caption. Terus kalau mau diberi label, bisa diberi label dan nanti diberi nama sendiri. Dia posisinya setelah N. Oh, ini sebelum ngasih caption, ada ditambahin bikin table. Jadi sebelum bikin tabula, dibuatkan bikin table. Itu supaya kita bisa menambahkan pernak-perniknya gitu, misalkan gambar apa namanya atau mau di label supaya nanti bisa di refer kembali. Tabular, bikin table sama end table. Nah, bikin table itu untuk jadi nanti ini kalau tabular itu cuma jadi tabelnya, kalau ada bikin table itu bisa nambah konak-koniknya gitu. Nah, di sini ada sikuha itu adalah untuk ini apa namanya? Tabelnya itu bisa diatur mau di tengah, di kiri, di kanan. Nah, itu adalah berarti dia menempatkan tabel di yang diperintahkan. Nah, perintahnya itu adalah yang centering ini misalnya. Backslash centering itu adalah taruh di tengah. Terus baru bikin tabularnya dimulai, ini bisa di copy yang tadi. Terus kalau mau diberi nama tabel ini pakai backslash caption kurung kurang buka, ini diberi nama. Saya beri nama table referensi data. Terus kalau mau diberi label, pakai backslash label, terus nama bebas diberi nama. Ada namanya tabel 1, mulai di kode.
Ya, mungkin kita lanjut dulu. Nah, yang terakhir itu gambar. Nah, gambar itu kalau gambar itu gambarnya di apa namanya? Dibuat JPEG atau PNG. Terus, nah ini yang harus nggak boleh lupa adalah misalnya gambarnya ini namanya budgetline.png. Nah, ini harus ditempatkan di misalnya ini folder ini kan isinya ada kode latexnya yang training latex ini. Gambar budget line itu harus satu folder sama kodenya. Karena kalau nggak satu folder dia nggak bisa nyari di satu folder dulu. Ini training latex sama budget line. Kalau misalnya nanti next time buat materi baru, nanti gambarnya mesti di copy lagi, diikut sertakan. Tahap yang ini langkah yang harus dilakukan. Kemudian untuk menginsert picture-nya itu kita menggunakan bikin figure ini, bikin figure, terus sama si QH ini juga untuk menentukan posisinya. Misalkan gambarnya di tengah centering, nah terus untuk insert gambarnya itu pakai perintah yang include graphics. Backslash include graphics itu untuk perintah tolong masukkan gambarnya gitu. Nah, di sini ada requirement-nya, siku ini width itu berarti nanti ukuran gambarnya, lebarnya itu diisi angka 0,6 line width. Ini adalah satuannya. Jadi ukurannya bisa diperbesar, diperkecil. Kalau mau diperbesar nanti misalkan 1,6, 2,6 gitu. Kalau gambarnya kebesaran nih, turunin dari misalkan dari 3 jadi 2,5. Contoh file budget line itu ada di download. Budget line. Kalau nggak ada. Oh iya ya. Atau gini, Bapak Ibu nggak mesti filenya budget line. Saya lain. File apa aja. Jadi Bapak Ibu bebas pakai gambar apa aja, grafik apa aja. Tapi jangan lupa habis dinamai di sini. Ditaruh di folder yang sama. Nah itu biar nggak usah, biar nggak sama persis kayak saya, bisa pakai gambar yang ada di laptop Bapak Ibu sendiri. Habis disetting ukurannya, terus kurung kurawal, budgetline.png itu adalah nama filenya. Nama file yang di satu folder itu diisi nama file. Nah ini di sini saya titip ya Bapak Ibu ya. Budgetline itu mesti sama persis dengan nama filenya, termasuk huruf kapital sama huruf kecilnya. Jadi kalau ada miss itu bisa error. Nah kalau sudah sampai infografis itu sebetulnya sudah gambar itu sudah keluar. Gambar itu sudah keluar kayak gini, cuman belum ada namanya. Nah supaya ada namanya, langsung pakai caption ini. Caption budget line itu memberi nama gambar gitu. Jadi ini memberi nama di gambar. Terus sama kalau mau diberi label dia tinggal label terus nama labelnya agar bisa di refer di baris selanjutnya. Misalkan nanti di halaman berikutnya kita perlu kembali ke gambar satu ini, nanti bisa dipanggil itu. Tadi itu ada satu folder sama kodenya. Kan tadi kodenya yang kita bikin itu kan saya itu di training narkotik gitu. Oh, oke. Nah ini waktu dia di sini. Kalau nggak satu folder dia nggak bisa nyariin, nanti malah error. Kayaknya belum tak masukin di notepad. Ini Pak, monggo di sana. Iya. Panjang.
Ya, kalau versi offline langsung. Kalau versi online kan versi online. Kalau versi offline itu langsung kodenya ini. Jadi kalau insert gambar versi offline, ibu udah nggak perlu import lagi, langsung diisi. Kalau overlay memang harus. Kalau overlay ada kliknya untuk masuk. Oke, ini misalkan kalau overlay dari titik 3 ini, terus insert figure, upload from your computer, di drag. Jadi ini. Terus baru insert figure, nah akan keluar sih kode-kodenya, malah langsung keluar kodenya kalau di overlay. Di overlay langsung keluar kodenya, tinggal mengisi caption dan lain-lainnya. Yep. Kan gambar saya download manual ya. Ini kan gambar saya udah Detailnya udah bisa sih bu. Gambar budget lain gambar garis. oh, pakai gambar sendiri ya bagus nggak bisa. Ibu udah tahu di folder yang mana? Terakhir setelah lewat online, yang folder offline ini ibu di latihan. Jadi ibu buka ide latihan yang atas ternyata pengenalan. Ya, tahu di folder ini gambar sudah di sini. Kalau nggak di foto Nggak bisa nyari dia. Kalau gambar itu nggak di folder yang sama dengan folder latexnya, nggak bisa nyari dia. Iya. Atau nggak itu nggak apa-apa, masukin langsung dia nggak apa-apa. Nih, yang tahu. Itu otomatis ya. Oh, namanya ya benar-benar novel. Mungkin tipe filenya kan tidak saya. Jadi nama filenya masih benar-benar sesuai sama yang ada di sini, baik huruf kapital maupun tanda-tanda yang menyertai. Nah, itu ada besar kecilnya mas. Itu kalau ini copy bagian lain, bagian ada sekolah ini copy aja kalau di ini. Oh, itu biasa. beda ya. Yang paling ini aku nggak bisa. Aku nggak tahu ini mungkin karena aku Oh, kemungkinan juga apa namanya gedenya ya, ukurannya ngangkat kayak ya. Dia otoritas ya. Enggak, ukuran tuh kadang ukuran itu kadang terlalu besar juga. Makanya bitnya yang dikecilin. Oh, Cuma kalau CPG PNG itu rasanya rasanya pernah itu tadi ibu buat gambarnya memang aslinya CPG atau di Saya cuma download aja. oh Kalau gambar di foto ada ada di Simanoge ada sih dua sama karena kerjaan jadi ya. Tadi prinsipnya kan itu. iya benar. nah, tapi namanya tidak bisa dibawa Ini juga di langsung. Simanoge ini yang memaksa dia DWG. Ini enggak mungkin ada paketnya belum di. mungkin ada paketnya kan Belum dia perintah import transaction sama caption Siman tadi kan file saya PNG. Nah, di Siman UGM tuh kalau tuh jadi JPG. Enggak, bukan enggak itu. saya punya tadi dari JPG belum aja di PNG pun diupload pakai Iya. overlay pun nggak mau Kayaknya ada package yang belum di. mungkin ada package yang mesti Oh, kita iya sih.
Enggak. AMS apa gitu nggak? Apa kemarin kan gitu. Kalau di gambar Ya, kan baru map, simbol, font, teks, mungkin ada figur-figur nggak ada? Use package, use figure entah apa itu jadi sebenarnya. itu Atau di model atas, paham? harusnya ada sih Pak. Cuman Karena tadi di upload nggak mau Nggak mau keluar juga. oh Ini use Saya- package caption, iya. kalau si Use package flow, gambarnya itu kalau si Manu Game kan jadi JPG tuh. Nah ini waktu di foldernya saya share, bagian lain masih udah PNG. Coba mungkin downloadnya dari yang installer latex tadi. Ini udah berfungsi JPG. Kalau di download, semoga nggak berubah. atau mungkin ini karena kalau dari model atas kan sudah ada kayak use package caption, Iya, Iya, package. ada yang kurang. Oh mungkin use Iya, use package. grafik sudah masuk. Nah, use grafik itu ini Use ya, grafik. belum punya gitu. Berarti ini Grafik kita X itu. Grafik X. Nah, X, caption juga berarti ya. caption. Kan kasih caption juga. Yep. Saya Yang punya tadi full graphics. grafik X ini masuk dulu harus. Grafik. Grafik X ini untuk gambar. Oke. Terus caption, use package caption masuk juga. Ya, caption juga ya. Oke, kayaknya Tapi belum ada ya Pak ya? belum. Oh iya, kalau belum ada nggak ada yang bisa. Berarti caption sama graphics ya. Yep. Iya, Saya ulang. Ini udah ada. nah, oke. Iya, Iya, grafik X. Jadi nanti kalau udah ada template-nya, sudah nggak mikir lagi, ulang nggak grafik X ini gitu. Ini kan saking kan kita belajar aja. Kalau template-nya udah ada, use package-nya sudah banyak masuk dia. Banyak di input sama iya, kalau ini harus diletakkan paling atas berarti ya. Atau kalau sebelum kita bikin perintah itu bisa. Harus di paling atas dulu hidupnya. Ini mau nggak, Pak? H sama siku H sama jadi siku H sama sikunya sama ininya nggak boleh Kalau langsung, ini nggak boleh lagi harus langsung. Oh siap. Di sini ya ya sekali lagi setelah bikin figur ukuran tutup ini jangan dispasi langsung siku H. Kalau ini ada spasinya error dia nggak bisa baca. Karena si Kuha ini untuk si centering ini dia koneksi. Ini dia formatnya gitu. Ya untuk nah karena Mictex sudah di Text Studio sudah bisa diinstal, nanti lambang apapun selama ada di LaTeX itu Bapak Ibu tinggal mencari di sini ya. Ini ya, ini di Mictex di ini salah satu di sini diklik dulu, misalnya titik dua. Kan keluar tuh. Nah, fungsinya ini adalah ini bisa di kalau misalkan dirasa cukup dikecilkan, kalau mau di besar tinggal digeser. Fungsinya ini mungkin kemana dia belum hadir adalah untuk memberi pilihan gitu. Jadi kalau kodenya nggak ingat dan kita tapi kita bisa lihat kita tahu bentuk lambangnya itu tinggal dicari aja. Misalkan di sini mau naruh di sini misalkan jangan lupa dolar. Jadi setiap kali equation masih ada dolarnya. Terus misalkan yang gambar silang dalam lingkaran ini tinggal diklik aja, klik kiri. Oh berarti simbol silang dalam lingkaran itu namanya all types. Nah ini kalau setelah kita tahu namanya ya sudah tinggal di running gitu. Isi all types-nya keluar. Nah kalau sudah mix text apa text studio ke download enak ya. Mau cari lambang apa tinggal cari gambarnya aja. Terus klik kiri keluar kodenya beres. Nah itu kelebihannya sih si Text Studio dia itu ada palet simbolnya itu kayak di Word. Nah kalau si Overleaf weakness-nya adalah ketika kita cuma paket yang free nggak bisa ada menu ini gitu. Overleaf kalau mau apa namanya ada palet ya itu mesti bayar yang upgrade gitu. Nah makanya tetap
tetap si Text Studio offline ada kelebihannya walaupun dia offline. Nah, ini mungkin kalau untuk kelanjutannya apa simbol-simbol bisa dicoba. Nah, sekarang kita coba lihat bagaimana kalau misalkan kita sudah punya template gitu. Template itu biasanya sudah dikasih oleh jurnalnya. Nah, ini saya ambilkan di salah satu jurnal yang dulu saya pernah publish. Itu dia di websitenya dia udah kasih template-nya ini gitu. Template atasnya ini kita download sudah apa namanya sudah pasti jalan. Tinggal, nah di sini Apex itu kelebihannya adalah kita memisahkan strukturnya sama kontennya gitu. Nah kemarin kan kita udah nyusun kontennya, walaupun settingannya itu masih settingan basic. Nah kalau sudah ada ini kan judul apa papernya itu kita sudah si dia sudah ngatur ini bakal di tengah, font berapa, terus di sini itu pasti ada nama authors. Tugas kita tuh tinggal memindahkan datanya aja. Nah, di sini caranya kan kita misalkan mau nambahin judul paper. Ini pulsa saya yang gambar tanda loop itu ditaruh di sini, terus klik kanan, go to source. Go to source itu maksudnya ke kode yang tulisan judul paper. Diklik kiri. Nah, di sini dia sudah bikinin nih si si jurnal yang sudah ngebikinin diformatin sama dia. Di sini berarti bikin center berarti harus di tengah judul paper. Nah, ini kata-kata judul paper ini tinggal kita hapus ganti sama judul kita. Semacam ini tuh ngisi kontennya. Kalau pengaturan ini harus cetak tebal di tengah, ukuran berapa nih dia lebih besar itu sudah urusan yang ngasih kita apa template. Jadi misalkan kita udah terjadi suatu karya di yang template yang saya bahas selama ini, terus ada mau publish di sini gitu, ya sudah tinggal kontennya yang dimasukkan. Kalau setting-setting di sini bakal di tengah, di sini bakal ada abstrak sama pendahuluan itu sudah tanggungan sih yang memberi template. Kita tinggal mengisi aja. Kita tinggal mengisi kontennya. Tidak usah diubah-ubah. Misalkan judul papernya apa gitu misalkan karakterisasi apa. Sih ya. Apa nah, ini tinggal diubah aja. Disesuaikan sama judul kita. Gitu. Terus nanti yang title ini English, jadi tinggal dihapus, diganti bahasa Inggrisnya karakterisasi. Gitu. Jadi kontennya diisi lagi. Gitu. Terus di sini ada jalan ini authors-nya, tinggal diklik kanan, go to source. Oh ini berarti backslash sc diisi namanya gitu. Jalan yang pertama nama saya Valentino Isali, koma Owen Alberto Lim. Nah terus misalkan cuma berdua ya stop, yang ini di posen. Nanti kalau ada authors ketiga itu tinggal diaktifkan, nama pengarang ketiga diinputkan siapa ini. Kalau misalkan pengarangnya ada 4, kan nambah lagi berarti koma SC tambahin sendiri. Nah, jadi pure ngisi itu isi kontennya, tapi pengaturan di sininya bakal di tengah, terus tidak cetak tebal itu sudah diurus oleh template-nya. Kita hanya tinggal ngisi konten aja, mindahin aja gitu. Jadi kita nggak usah ngubah-ngubah. Misalkan mau ngisi abstrak titik 2, ini please type the ini ya. Nah, kita ada kata please enter the abstract here. Nah, di sini kita mulai ngisi abstrak kita. Nah, yang default awalnya ini bisa Bapak Ibu hapus aja. Terus isi dengan abstraknya kita gitu. Misalkan apa gitu bisa diisi. Terus keywords ini tinggal
please write the keywords-nya. Termasuk ya. Ini ada di Oh, ini tuh bentar. Bentar. Jurnal. Oh ya, maaf, saya belum naruh di anu. Bentar. Belum, nah ini belum saya maaf. Template jurnalnya itu saya taruh di drive-nya, maaf, belum ke share yang template full paper JMT. Jadi dibuka dulu di Google Drive saya yang harus saya share, judulnya template full paper JMT 2018 teks. Itu di download, langsung di running, bisa jalan. Terus nanti tinggal kontennya disesuaikan sama konten kita, konten paper kita. Nah, di sini karena ini adalah paper, kita harus bagi per section, sub bagian. Di sini misalkan ada pendahuluan, klik kanan, go to source. Di sini sintaknya adalah section. Section itu adalah untuk membuat bab, subbab biasanya. Kalau section itu dia subbab. Nah, di sini pendahuluan. Nah, misalkan kita memang memulai dari pendahuluan, ya pendahuluannya biarin aja pendahuluan. Nah, nanti baru di sini pendahuluan diisi kontennya, bebas nanti sesuai dengan level kita. Jadi kontennya masuk pada bagian ini bla bla bla, masuk ini ya. Nah, di sini jangan diubah-ubah, misalkan free space-nya 1,5 cc itu tuh nggak usah diubah karena memang si jurnal mintanya 1,5, kita ikuti kemauannya dia gitu. Nanti kalau sudah selesai pendahuluan mau ke yang bagian lain, misalkan metode gitu, ya yang judul bagian ini diganti metode misalnya. Menyesuaikan sama paper Bapak Ibu. Nah, ini bisa diambil ya. Bisa kita ngambil hasil dari misalkan gitu. Bisa di kayak input di sini gitu kayak. Jadi biar jadi satu paper itu. Saya belum pernah nyoba langsung, tapi tadi ngobrol sama temen yang pakai Tata, dia bisa melakukan kopas gitu. Kalau Tata support ya. Tapi kalau di salahnya saya belum pernah nyoba, cuma tadi lihat dia melakukan. Kalau misalnya mau insert tabel di situ gitu gimana? Itu kayaknya kodenya mesti diekstrak tuh. Nanti mesti saya tanyakan dulu. Tapi soalnya saya nggak lihat langsung gimana prosedurnya. Dia cuma cerita Tata bisa aja. Dia pernah nyoba bisa. Nah, kalau ini section, nah kalau dalam satu section mau ada subsection, itu pakai perintah subsection. Jangan ini di perintah metode, ada beberapa metode, nah dibuatkan subsectionnya. Misalkan ini metode nomor 1. Metode 1. Lalu diberi uraiannya metode 1 itu isinya apa gitu misalnya. Dan misalkan nanti sudah selesai, dilanjutkan terus sampai hasil, terus nanti terus kalau perlu tabel ya tabel, terus sampai referensi. Referensi dia pakai, nah referensi ini untuk keluar angka 1, 2 itu dia pakai ini. Dia pakai bikin bibliografi. Ini udah bawaannya dari si jurnal, template jurnalnya itu adalah untuk mengisi daftar pustaka. Nah, daftar pustaka itu nanti nomornya nggak dibuat secara manual, tapi di kode. Ini bib item itu berarti untuk memberi nomor.
Nah, karena bib itemnya ini paling atas, dia nomor satu. Terus baru diisi ini. Oh, jadi setiap itu harus ada big item. Iya, bib item itu nomor ini. Terus ini bib item kedua adalah referensi kedua. Nah, kan dia berbasis urutan, loh. Misalkan, aduh, nanti mau ini misalkan, wah, tertukar nih. Bib item pertama sama kedua tuh tertukar misalkan di awal. Nah, itu bisa di kopas, di apa namanya, di cut, terus dipindah urutannya sesuai dengan yang semestinya. Nah, nanti nomornya akan berubah satu dua gitu. Jadi dia udah dibuatkan lah sama si uh, jurnalnya gitu. Kita tinggal ngisi kontennya gitu. Dari file kita asli tinggal dipindah-pindah hasil-hasilnya. Ya. Soalnya belum masuk ke notet ya. Sorry, bukan noted di, jadi di drive namanya ya itu sendiri dia. Template template full paper JMC 2018 namanya itu. Oh, Ya, dia udah file sendiri Bu, langsung di running. lalu kalau di open gimana? Komplit di kopas langsung. Jadi Ibu download, copy paste bisa. Oh, Ah, dia langsung jalan juga kok kalau offline. Kalau yang ada aplikasi yang mendesain iya. Nah, Pak, maaf, kan kalau biasanya di Word itu kan referensi kan biasa pakai bentuknya. Biasanya kan begitu ini kan kalau nanti langsung hidup. Nah, kalau misalnya mau dipindahin ke ini, berarti harus copy paste. Oh, Ah, kalau menjadi itu saya pernah baca, Iya. harusnya bisa dikoreksi gitu. Cuma saya belum pernah langsung. Kalau saya selama ini, kalau saya waktu skripsi dulu juga kan, karena nggak paham ya. Akhirnya saya masukin manual. Saya manual gitu. Jadi harus pakai novel. kalau misalnya masukin manual yang format kita di Word itu untuk di paste itu, jadi kayak apa ini? Oh, kalau Teks kayak format kita di Word atau tidak. Sebenarnya. Dia jangan nanya ini bib item. Oh, karena dia sudah melakukan setting kan Bu di jurnalnya, itu mesti dikurungi gini dulu. Nama naif itu harus dikurung-kurawalin dulu, baru yang lain biasa gitu. Kalau naik 93 ini, naik 93 itu, oh kalau naik 93 ini, itu labelnya. Naik, naik, titik 93 itu labelnya. Sehingga juga bisa dipanggil kayak ref gitu. Naik, di labelin dulu? dilabeli dulu. Gunanya label itu kayak yang ini kan sekarang si yang naik ini kan nomor satu ya. Naik ini kan nomor satu dia. Nah, kayak di judul awal ini. Waktu di pendahuluan kan silakan dituliskan citasi. Nah, ini naik et al. Langsung ada angka satu. Nah, angka satu ini kan jangan diketik manual karena kalau nanti angka satu ini berubah jadi dua kan harus ngulangi lagi tuh. Nah, angka satu ini muncul karena ada site ini. Site itu prinsipnya seperti ref, tapi buat referensi gitu. Backslash site, kurung kurawal ini labelnya. Jadi nanti kalau angka satu ini berubah jadi angka dua, di sini naik site naik jadi angka dua. Nggak perlu dikembalikan lagi. Prinsipnya seperti itu. Naik 93 itu paper halaman 93 ya? Papernya sih naik halaman 93. Karena ini hanya contoh, saya tidak tahu dia kenapa .93. Berarti kalau kita pakai Word kan kadang nama yang harus di depan itu kan sudah otomatis. Hmm. Ini kan ya. Ah.
Kalau di sini berarti kita harus sendiri dong. So, jadi kalau nice 23 ini labelnya aja. Nanti kalau bisa keluar di referensi bisa ada nama, judul dan lain-lain, berarti kita yang mengenai referensi Urutan-urutannya gitu. Kita harus ngurutin sendiri kan nulisnya. Nulisnya kita ngurutin sendiri kan kalau masukin itu. Oh, kalau sementara yang saya pernah lakukan, saya ngurutin sendiri. Karena saya nggak, kita juga nggak paham ya cara. Iya, Nah, makanya supaya nomornya nggak kacau, kita semua pakai kode ini, div item plus ini. Karena kita juga dulu nggak terlalu paham juga gimana caranya supaya nggak harus manual ya metodenya kayak pas satu ya. Kita otomatis apa? Kita ngurutin sendiri. Jadi nulis-nulisnya itu harus apa ya? Update ya. Nah, jadi karena dulu kami bikin aja nih dua siapa nih. Tapi harusnya ada caranya ya. Maksudnya, iya, iya karena itu pakai metode. Kalau kayak gini rawan Miss. kita lupa Ya, betul. gitu kan. Dulu kita manual sih. Ya kan itu marahnya nggak banyak. Betul kan sih. Kalau selama ini Kalau artikel ya. Iya. Kalau ratusan. Nah, tapi kalau saya kebetulan juga bidang saya nggak terlalu banyak perlu itu ya 20 ya berarti lah. Ya, tapi harusnya media itu bisa connect. Cuman kita perlu beda cara connect. Kan ini nanti waktunya bisa keluar dalam bentuk PDF ya langsung. Ya. Nah, seandainya mereka kan mau ambil komisinya, masuk aja nih dari Word. Nanti kalau saya biar bisa jadi Jadi kan PDF ya. Nanti kalau saya mau saya mau tempel dari Word ke PDF itu nggak bisa. oh, ini di sininya. Jadi ibu modelingnya yang masuk. Nah, itu saya juga belum pernah melakukan juga yang ini. Tapi paling jelek adalah dia itu. Jadi Benjamin. Kalau PDF teks masih mungkin dipakai. Ya, misalkan ini yang pada dasar ini di copy masuk sini mungkin masih aman. PDF file lagi. Jadi PDF. Kalau udah PDF, kembali yang di sininya ada editornya jadi. Jadi ini misalnya salah ya, udah jadi PDF ini salah. Yang ini ya ulang, aku dibenerin. Ya, source code-nya. Ini tiap jurnal menyediakan template yang berbeda ya, Pak? Bisa jadi beda. Jadi walaupun template-nya beda, tapi kan kontennya tinggal di input aja. Judul ya tinggal copy paste judul. Hasil penelitian ya masukkan. Sesuaikan aja, menghapus. Ya mungkin aja bisa beda-beda sih. Kayak ini karena jurnal matematik JMT. Nanti jurnal saya dulu juga punya ikut conference lain ya. Dia punya file sendiri kan. Ya udah yang penting kan isinya masuk aja. Kita nggak perlu nyeting ulang judul itu harus besar berapa gitu. Template-nya bisa jadi beda kan? Bisa jadi beda. Tapi konten kan tetap sama dari kita. Jika semacam latar itu mau bisa konten sama pengaturan penulisan. Gitu. Jadi ya udah kalau nanti jurnal lain beda ya kontennya tinggal disesuaikan aja. Tapi settingan ke kiri berapa senti, ke kanan berapa senti udah kita manut isinya. Oh ya kemarin tuh lupa untuk penomoran ya. Penomoran kayaknya kelewatan ya kemarin bikin enumerate belum ya kayaknya. Jadi dia kalau mau bikin nomor, kemarin kelewatan. Bikin enumerate itu untuk ngasih nomor. Jadi bikin enumerate ini punya use package. Oh ya, dia ini use package enumerate ini supaya bisa pakai bikin enumerate
Terus nanti di sini misalkan mau keluar 7 soal gini, dia sintaknya diawali dengan begin enumerate, jangan lupa ditutup end enumerate. Nah, terus untuk memunculkan angkanya secara tepat, secara otomatis, pakai backslash item ini. Ini fungsinya mirip kayak div item tadi. Cuman ini karena nomor item aja. Item di pasangan pertama, yang fx ini, terus item kedua berarti dia jadi nomor 2 dx seperti ini dan seterusnya sampai 7 gitu. Nah, kelebihannya kalau pakai item ini adalah nanti misalkan waduh nomor 1 ke 2 bentar, ini jadi kalau udah ada enumerate itu tuker-tukeran nomornya otomatis. Jadi misalkan fx sama gx itu tukar, ya sudah tinggal disesuaikan urutannya. Nanti 1 dan 2 bertukar sendiri nomornya. Nggak perlu manual. Nah, di sini kan kalau begin enumerate itu keluarnya 1, 2, 3, dan 4. Nah, kalau mau divariasi itu bisa. Misalkan ini keluarnya itu 1 Romawi kan. Dia pakai Romawi besar. Nah, itu setelah begin enumerate-nya diberi siku terus i titik. I titik itu berarti nanti keluarnya adalah i titik. Terus berikutnya style Romawi besar 2, 3, dan seterusnya. Kemudian kalau mau nomornya itu ABC huruf kecil kayak gini, A dalam kurung gitu. Di sini tinggal begin enumerate siku huruf A. Jadi dia dimulai dengan A. Nah, terus kalau mau stylenya cuman huruf tutup aja berarti ini tinggal lihat loh. Nah, mungkin terakhir untuk yang style PPT PowerPoint di sini untuk ngisi rumusnya sama, cuman nanti kita harus bedakan dokumen kelasnya sama bikin slide-nya. Jadi ini belum saya share yang di sini dokumen. Kalau selama kemarin kan kita pakai report ya. Kalau PPT itu dia Beamer, diganti Beamer terus use package-nya sama gitu. Nah, cuma kalau PPT kan pasti ada ininya ya. Ada style backgroundnya, warnanya. Nah, itu pakai use theme ini. Use theme kurung buka biru yang kayak gini itu namanya Copenhagen. Itu salah satu dari contoh style aja. Kalau misalkan mau pakai Cambridge US itu bisa, yang Copenhagen ditutup, diaktifkan yang Cambridge US. Itu temanya, kayak backgroundnya Pak, desainnya. Kalau saya kan biasanya suka pakai Copenhagen gitu, warna biru. Tapi kalau yang lain enggak. Nah, kalau Cambridge US dia merah. Pilihannya lihat di mana Pak? Itu something aja Bu. Nah, tapi biasanya orang kalau sudah istilahnya senang sama satu tim, dia pakai tim terus. Ya saya suka Copenhagen, saya Copenhagen terus. Harus ngecek di Google itu untuk tim. Nah, misalkan ini kembalikan lagi ke Copenhagen. Nah, bedanya untuk ngisi materi-materi tetap sama. Cuman kan kita kalau PPT pada slide-nya kan. Nah, slide ini itu pakai perintah bikin frame. Jadi satu slide gitu. Bikin frame itu satu slide. Terus baru mengisi kontennya. Misalkan ini itu mesti timer ya. Iya. Dokumen kelasnya ganti. Oh.
Terus misalkan ini apa tak tambahin satu frame baru. Nah, frame ini juga kalau misalkan mau buat persiapan buat aja banyak ke bawah. Tinggal ngisi. Keunggulan bikin PPT dari sini apa Pak dibanding bikin dari PowerPoint? Aku kan udah rapi kan notasinya. Notasi. Iya, notasinya kalau kata-kata saya sama ya. Wow. Jadi Soalnya saya nggak tahu kalau di PowerPoint itu rumus masuk nggak? Wow. Masuk nggak? Kayak di Word. Bisa pakai Ya, Wow, aneh ya. langsung di PP di PowerPoint kan dari Word. dari PowerPoint ada juga ya? ada pakai apa? Equation ya? Equation. Nah, Oke, berarti dulu dosen repot karena milih satu. ya, dan itu size-nya jadi gede banget. dosen sering pakai beginian ya. Nah, betul. Ini temanya dari mana Pak? Belum saya ya. Soalnya Iya, iya. Soalnya kita biasa dulu pelatihan ya. Jadi dia tuh ini bikin frame. Nah, kalau mau dikasih kayak ini ada silabus ini. Itu caranya adalah dikasih kurung berawal di sini, terus dikasih judulnya. Sedangkan ini introduction. Cara ngisinya uh, biasa. Apa notasi, terus angka itu udah biasa. Nah, ini kan keluar introduction. Nah, terus editing sedikit. Kalau misalkan apa nih, misalkan ini mau keluar per nomor gitu. Oh sorry, kalau mau nambahin kotak warna biru muda ini bisa pakai begin block sama end block nanti di bawah. Dibuatkan kotak biru muda ini. Terus ini kosong nggak apa-apa. Nah di sini kita mulai bikin enumerate misalkan. Nah ini misalkan mau mengeluarkan 1, 2, 3, 4 ini mau mengeluarkan bertahap, satu dulu, baru dua, baru tiga, itu bisa diberi namanya pause. Gunanya pause itu untuk nyetop ya. Kalau sudah diberi pause antara nomor satu sama nomor dua, nanti jadi ada slide yang pertama itu cuma menampilkan nomor satu. Nah, ini misalkan running terlalu lama, misalkan tadi running terlalu lama itu merah ini bisa untuk nyetop. Misalkan error kan, di stop dulu. Misalkan udah running kok udah semenit ya, Nah, itu kenapa kayak gitu? Aku harus sama gitu. kayak gitu. karena dipaksa ada error atau tak paksa stop. Oh. Nah, kadang errornya terlalu parah jadi kacau balau kan. Oh, Dia file beamer tim Cambridge history not found. Berarti tim Cambridge di tempatku nggak ada. dia harus ada ininya bro. Mesti di download dulu. Iya, kayaknya ada sesuatu. Tapi kalau Tadi itu bisa. tapi ya bisa. Kalau yang Copenhagen aku bisa. Yang Modelnya Copenhagen, apa dong ya? Beli kostum. kita kan kalau yang Copenhagen Ini di dalam Pak boleh lihat yang tadi di atasnya nggak yang pas bagian terus kalian udah Oh, Cambridge US. Kenapa? Kurang US. Belum saya upload lagi. Jangan kenal gitu. Oh, Mas, masa ada apa? Hah? Nggak tahu. Loh, Pak Budi ada itu. Apa? Ada itu. Saya ada itu. Bukan, saya cuma coba. Oh, nyoba sama Bimber deh. Kayak gitu. Tapi kalau masih merah ini oh dibuat sendiri. ya, tapi yang apanya? Yang Copenhagen tadi bisa. Oh iya iya. Copenhagen bilang. Nah kalau di break pause itu keluar, ini kan pause-nya itu setelah nomor satu ya. Berarti nanti ada beberapa slide. Kalau ini pause-nya cuma satu, ada 2 slide. Nomor satu aja keluar, lainnya masih belum keluar kan. Terus berikutnya yang setelah pause keluar semua. Jadi kayak dikeluarkan bertahap gitu. Nah makanya kalau orang pakai backslash pause itu nanti di mana, di file PDF-nya misalkan ada 100 halaman,
belum tentu itu bisa, karena kalau nge-pause gini kehitung 2 slide. Iya. Jadi pas ngeprint hati-hati, ngeprintnya nggak usah semua gitu, print yang paling banyak. Jadi misalkan ini mau di print nih, PPT ini mau di print. Kalau bapak ibu ngeprintnya langsung CTLP kan, nanti yang ini yang baru satu keluar ini sama yang ini kan jadi 2 halaman. Kebanyakan ngeprint mas. Jadi Kalau dibuatnya animasi, nah, dia bertahap. kita ini bisa lihat yang sudah selesai aja. Ini yang di print lah. Masa udah sih untuk yang PPT saya coba share yang apa namanya basicnya gitu. Iya, itu Pakai tadi template yang udah ada. aku mau jadi Coba. Oke, sebelum kita ya mungkin kalau materinya sudah beres. Tadi mungkin share template PPT saya upload dan kemudian karena ini berdasarkan berdasarkan LPE penugasan. Jadi walaupun 2 sesi penugasannya 1 kali aja. Sudah melangkung materi hari kemarin sama hari ini. Kumpulnya tak kasih agak lama aja karena juga luas. bukan Jadi apa? bukan sekadar lebaran aja. Berarti dia hari Jumat depan ya atau Mau depan. ya 1 halaman aja di Sabtu kan. Tapi ini di video kan gitu kan. Iya. ya. Jadi ini saya berikan satu apa file itu di ketikin ulang di Text Studio, dikumpul Text Studio sama file PDF. Atau kumpul Text Studionya aja, jadi kita akan mengambil sekalian ya. Jadi melakukan pemeriksaan tugasnya udah di teksnya aja. Nanti masuk di Google Drive, Google Form biar gampang. Nanti saya share di panitia. Oke, nah ini ada waktu juga kita akhiri pertemuan hari ini. Nah, nanti untuk kode-kode berikutnya Bapak Ibu bisa gunakan ini ya, yang apa kode-kode yang belum sempat kita pelajari dalam 2 hari ini. Bapak Ibu bisa tarik sendiri di sini, terus kemudian lebih banyak berlatih. Nah, kalau Bapak Ibu punya catatan tentang pelajaran makul itu bisa juga langsung dicoba. Terus PPT itu juga bisa untuk presentasi di depan dosen. Kalau taksi sama kayak overlay itu kita bikin langsung ke overlay. Iya, kalau latex ini pakai yang hijau ini Pak. Hijau. Dia real time. Enggak real time. Ini ketika kita udah ada Udah selesai nih. Tidak. nggak ada yang sebenarnya Disimpan yang hijau itu. Tapi dia nggak real time kayak overlay. oh tidak Ya, itu udah nyimpan. oh Kalaupun nanti belum nyimpan udah silang ada peringatan kayak dulu. Ya udah mungkin kita tutup pertemuan 2 sesi pelajaran latex ini. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, sampai jumpa di pelatihan selanjutnya.